Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Wa ya ikhwati wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan ke hadis nomor 12, al-haditsus tsani asyar. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar. Jadi ini Umar di atas mimbar berpidato. Beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kamu memuji-muji aku berlebih-lebihan. Itu maknanya tutruni, la tutruni, atra yutri. Seperti orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani memuji berlebih-lebihan terhadap Isa ibni Maryam. Fa innama ana abduh, karena aku sesungguhnya hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah, yakni kepadaku, Abdullahi wa rasuluhu. Jadi Muhammadun Abdullahi wa rasuluhu. Katakanlah hamba Allah kepadaku, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Rawahul Bukhari. Beberapa faedah dari hadis ini, ya ikhwani wa akhwati, di antaranya larangan melakukan itra, memuji berlebih-lebihan, melampaui batas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdusta. Dari saking berlebihnya sampai membuat kedustaan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah terus memberi contoh seperti orang-orang Nasrani memuji Isa ibni Maryam, di mana mereka itu memuji Isa sampai menjadikan dia dikatakan sebagai anak Allah. Bahkan bukan hanya anak Allah, bahwanya Isa juga itu adalah Allah. Waliyadu billah min dzalik. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah, sungguh betul-betul kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam, wal masih ibnu Maryam. Nah, di ayat lain juga Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah, berlebih-lebihan memuji Uzair, dia seorang alim pada zaman mereka. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani berkata al-masih, yakni Isa ibnullah, adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Yudahiruna qala alladziina kafaru min qablu, mereka itu meniru-niru ucapan orang-orang yang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling. Kita lanjutkan dari faedah hadis yang tadi itu, yaitu kita di antara berbuat hulu memuji Rasulullah SAW berlebih-lebihan, ketika ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu hidup di dalam kuburnya seperti hidup di dunia ini. Jadi hidupnya dalam kuburnya itu seperti hidupnya ketika beliau hidup di dunia. Itu sudah, itu berlebih-lebihan. Padahal Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya kamu Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga semuanya juga akan mati. Nah, dan ijma sahabat semuanya bahwa mereka juga Rasulullah itu dikebumikan. Nah,
Nabi SAW juga disolati, solat jenazah maksudnya. Nah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya kehidupan Rasulullah di alam kubur adalah kehidupan alam barzakh. Nah, kehidupan alam barzakh. Jadi yang berbeda dengan kehidupan dunia, di atas dunia. Nah, jadi yang tahu tentang kehidupan alam barzakh adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ada juga kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah di alam barzakh itu. Di antaranya dipaparkan kepada dia amalan-amalan umatnya. Di antaranya juga setiap orang yang menyampaikan salam kepada dia disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara al-ghulu, berlebih-lebihan atau al-itra, memuji kepada Nabi adalah ketika orang berkata bahwasanya Nabi itu adalah nur. Jadi hadisnya itu hadis palsu tentang Nur Muhammad itu ada di Musnad Abdul Razzaq. Padahal Allah berfirman tentang Nabi, apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu, diturunkan wahyu kepadaku. Di antara al-Iqra kepada Nabi SAW adalah ungkapan beberapa orang. Seperti apa? Bahwasanya Nabi SAW itu diciptakan karena apa? Kalau tidak diciptakan Nabi, maka seluruh alam dan isinya tidak akan diciptakan oleh Allah. Maksudnya begini. Nah, kalau seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan menciptakan seluruh alam ini dan isinya. Nah, hadisnya palsu. Bunyi hadisnya gimana? Laulakah, dalam satu riwayat 2 kali, laulakah lama khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau, wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam seisinya. Itu hadis palsu. Nah, jadi ketika kita mengatakan diciptakan Muhammad karena Allah menciptakan seluruh alam, untuk menciptakan Muhammad alaihissalam, itu jelas itu suatu yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Baik. Di antaranya juga al-itra, yaitu memuji Nabi berlebih-lebihan, al-ghulu, apa yang mengatakan bahwa Nabi itu tahu hal yang gaib. Tadi saya sampaikan, Nabi itu tahu yang gaib ketika masih hidup, itu wahyu dari Allah. Nah, ini setelah matinya masih dikatakan Rasulullah tahu yang gaib. Bahkan di dunia pun beliau tahu yang gaib setelah ada wahyu, bukan karena tahu sendiri terus. Nah, sehingga dikatakan dalam satu syair ketika memuji Nabi alaihi salatu wasallam, di antara isi pujiannya, wa ilmuka ilmul lauhi wal qalam. Dan ilmumu, kata penulis syair ini, wahai Muhammad, wahai Nabi, adalah engkau mengetahui ilmu yang ada di Al-Lawhul Mahfuz dan ilmu yang ada di kalam Allah, qalam, pena Allah. Jadi Rasulullah tahu yang gaib semuanya. Nah, itu berlebih-lebihan memujinya. Perhatikan baik-baik firman Allah berikut ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan Muhammad, la aqulu, qul la aqulu lakum, aku tidak berkata kepadamu, maksud kepada umatnya, indi khazainullah, ada padaku semua pembendaharaan Allah. Katakan itu kepada mereka, la aqulu lakum wa la a'lamul ghaibah. Katakan Muhammad, aku tidak tahu yang gaib.
Wala aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad, aku tidak berkata kepadamu aku ini adalah seorang malaikat. Nah, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Terus firman Allah lagi di ayat lain, walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, ini ucapan Nabi, lau kuntu a'lamul ghaibah yang diabadikan Allah, lastakthartu minal khair. Aku akan berbuat banyak kebajikan, minal khair. Wa ma massaniyas su'u, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Kalau aku tahu yang gaib, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah seseorang pemberi peringatan, nazir, wa basyirun, pemberi kabar gembira kepada kaum-kaum yang beriman. Dalam hadis-hadis banyak sekali bahwasanya Nabi itu tidak tahu yang gaib. Ini diantaranya, perhatikan baik-baik di hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika ini riwayat dari Ummu Salamah, dari salah seorang istri Nabi SAW. Dia berkata, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sungguh kalian berdebat di hadapku. Jadi saling berdebat, bertikai, berselisih dan datang kepadaku. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana min ba'din. Bisa saja satu di antara kalian, sebagian dari kalian lebih fasih dalam menyampaikan alasan dan hujah. Ini kata Nabi. Ketika ada perdebatan, cekcok antara dua orang, bisa seseorang dari keduanya lebih fasih. Apa terus kata beliau? Wa aqdiya lahu ala nahwi ma asma, dan aku mengambil keputusan dari orang yang lebih pandai berbicara. Dia tidak tahu yang gaib Nabi itu, mana yang benar, mana yang salah. Apa terus kata Nabi? Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an, barang siapa yang aku mengambil keputusan, yang satu pandai berbicara sehingga Rasulullah mengambil pembicaraan dia, yang satu lemah orangnya, maka barang siapa yang aku mengambil keputusan dan ternyata aku mengambil hak saudaranya, jadi membenarkan, Rasulullah itu membenarkan sesuai ucapan dia yang pandai bicara itu, dinyatakan dia yang benar kata Rasulullah. Apa terus kata Nabi? Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku telah memotong untanya qit'ah, sepotong api neraka. Jadi Rasulullah tidak tahu mana yang benar antar keduanya, tapi beliau mengambil secara zahir, oh ternyata ini yang benar, padahal dia itu yang salah. Tapi karena pandai bicara, hujahnya enak, maka akhirnya beliau mengambil keputusan yang benar itu dia. Tapi sebetulnya kata Nabi, dia telah mengambil hak saudaranya dan dia akan memberi aku sepotong, potongan api neraka. Baik, kita lanjutkan bagian akhir. Faedah terakhir dari hadis ini, innama faqulu Abdullahi wa rasuluh. Rasulullah itu sudah ijma ulama semuanya, bahwasanya Rasulullah adalah utusan terakhir kepada as-saqalaini jin dan manusia. Naam. Allah berfirman, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai kata manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Kemudian firman Allah di ayat lain, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan
pemberi kabar gembira, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan. Kemudian Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua syariat nabi itu yang diturunkan oleh Allah menghapus semua syariat-syariat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ngaku nabi setelah Nabi wafat, mulai dari Musailim al-Kadzdzab, Al-Aswad Al-Ansi, yang ada di Yaman itu semuanya dusta belaka, sampai yang Musaddiq yang di Indonesia, sampai yang terakhir ini yang ketemu oleh malaikat Jibril, dapat wahyu dari malaikat Jibril, Mama Wufron itu. Kalau saya tidak memanggil Mama Wufron, Mama Kufron, dari kata-kata kafir. Bisa menolak memerintahkan malaikat mungkar nakir, Mama Wufron itu kan semuanya dusta belaka itu semuanya. Naudzubillah min dzalik. Demikianlah ya ikhwani wa akhwati kajian kita pada sore hari ini di hadis yang nomor 11 dari hadis-hadis tentang hak Rabbul Alamin. Jadi kesimpulannya ar-rububiyah. Jadi Allah yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur hanya Allah. Ar-rububiyah hanya milik Allah. Begitu juga dengan al-ubudiyah, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hak Allah itu ar-rububiyah, al-ubudiyah atau uluhiyah, itu hak Allah semata. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita taat kepadanya bersama ketaatan kita kepada Allah. Taat kepada Rasulullah dalam hal-hal apa yang diperintahkan dan dalam hal apa yang dilarang oleh beliau. Itu hanya haknya Rasulullah. Rasulullah tidak punya hak disembah, tidak punya hak diminta setelah mati, tidak ada. Berdoa kepada Nabi, tidak. Nah, Allah berfirman, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat atau mendapat rahmat. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, dan janganlah engkau merusak, membatalkan amalan-amalan kamu. Maksudnya dengan kesyirikan, dengan dosa-dosa. Kemudian firman Allah, wa ati'u Allah wa ati'ur rasulah fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum, kalau kamu berpaling dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami, kata Allah, adalah menyampaikan amanat Allah yang terang, al-balagul mubin. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dia larang maka jauhilah, hindarilah. Fantahu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Nah, demikian wallahu taala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.